Ada beberapa tipe untuk bicara tentang keistimewaan seorang calon. Apakah itu calon presiden atau wakil presiden atau pemimpin-pemimpin di korporasi manapun. Ada beberapa tipe. Yang pertama, tipe orang yang biasa. Orang yang biasa adalah orang yang selalu mengulas peristiwa-peristiwa harian, menyebutkan hal-hal yang sifatnya normatif. Kemudian ada orang yang kita sebut dengan orang yang negatif, orang yang tidak bisa dijadikan role model untuk membangun kehidupan, yaitu adalah orang-orang yang suka membicarakan orang, apalagi yang suka mengkritik. Nah, ketika kita bicara tentang paslon-paslon atau tim-tim pendukung yang suka mengkritik calon-calon tertentu, maka kita sudah bisa tahu tentang kaliber atau nilai diri mereka, yaitu orang-orang yang di bawah normal atau tidak biasa. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang destruktif, tidak punya kemampuan untuk membangun apapun jika dipercayakan kepada mereka. Lain dengan kelompok orang yang tertentu yang kita sebut dengan orang yang istimewa. Orang istimewa adalah orang yang selalu membicarakan tentang gagasan, ide-ide, bagaimana mengubah satu keadaan yang sulit, bagaimana memberikan peluang, yang menghadirkan peluang-peluang yang konstruktif. Dan orang-orang yang membicarakan gagasan itu adalah para pemimpin-pemimpin yang menawarkan pikiran-pikiran, argumen-argumen, gagasan-gagasan yang betul-betul relevan dengan semangat zaman, semangat tantangan-tantangan yang dihadapi. Ketika kita berbicara tentang pribadi jenis ini, ya tentu dimiliki oleh ketiga paslon. Tetapi saya menilai bahwa salah satu paslon yang paling relevan dalam rangka menjawab tantangan bagaimana menyampaikan argumen-argumen, gagasan-gagasan yang inovatif, kreatif, dan punya peluang untuk membawa Indonesia ke arah yang baru, wilayah yang baru, ya, hal-hal yang baru akan terjadi melalui ya, keberadaan saya kira ada pada paslon nomor 2 Prabowo dan Gibran. Silakan saja ditelisik dengan baik bagaimana kedua figur ini hadir dan kemudian menjawab ekspektasi publik, kerinduan publik untuk membawa Indonesia ini maju lebih jauh dari apa yang sudah dicapai, tentu tidak dalam rangka untuk bias atau menikung ke sana kemari dan meninggalkan capaian-capaian yang sudah ditoreh oleh Jokowi. Nah, berdasarkan janji, berdasarkan tagline terkait dengan argumen-argumen pembangunan di masa depan, bagaimana membawa Indonesia menjadi Indonesia yang betul-betul menjadi negara, salah satu negara dengan pendapatan yang tinggi, bukan lagi menengah ke bawah, itu ada pada kerangka program-program atau gagasan-gagasan yang disampaikan oleh paslon nomor 2 terkait dengan bagaimana ya mempertahankan hilirisasi, bagaimana menghadirkan manusia-manusia yang sehat, generasi-generasi yang unggul dari sisi teknologi, dan tentu banyak lagi yang disampaikan. Ketika kita berbicara tentang perdebatan yang akan dilangsungkan pada 7 Januari nanti, saya kira kita akan melihat bagaimana Prabowo akan menyampaikan gagasan-gagasan, ide-ide yang kreatif, inovatif dalam rangka membangun stabilitas negara dari isu apa yang disebut dengan isu Indo-Pasifik. Kita berbicara tentang ekonomi kawasan yang sedang diperebutkan oleh China, Amerika, India, Jepang, dan yang lain-lain yang ada di kawasan Indo-Pasifik dan di seputar tentang Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia sebagai kawasan yang terjepit di antara Amerika, China, dan juga Australia, ini punya pekerjaan rumah yang sangat penting bagaimana memikirkan masing-masing Indonesia dalam konteks kepemimpinan yang mampu menjawab isu-isu geopolitik yang sangat katakanlah menantang, dinamis, dan bahkan memanas akhir-akhir ini. Karena itu, pilihlah, carilah pemimpin yang betul-betul bermental baja, yang tidak mudah untuk digertak, tidak mudah untuk tunduk pada satu kekuatan-kekuatan lawan, dan tentu terbuka untuk bekerja sama secara kreatif di tengah-tengah era digital, era artificial intelligence. Dan tentu teman-teman tahu jawabannya bahwa mereka yang tepat atau orang yang tepat untuk itu adalah Prabowo dan Gibran, bukan partai politik.